Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tahukah kamu orang yang menustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang berguna. Asbabun nuzul surat Al-Maun. Menurut Ibnu Abbas, asbabun nuzul surat Al-Maun ini terkait dengan As bin Wa'il. Menurut As-Sadi mengenai Walid bin Mughirah. Ada juga yang mengatakan terkait Abu Jahal. Namun semuanya hampir sama. Mereka menyakiti anak yatim yang datang meminta bantuan. Menurut Ibnu Juraij, terkait dengan Abu Sufyan yang biasa menyembelih unta setiap pekan. Suatu ketika, seorang anak yatim datang meminta sedikit daging dari unta yang telah disembelih itu. Namun, ia tidak diberi, justru dihardik dan diusir. Setelah peristiwa itu, Allah menurunkan 3 ayat pertama surat Al-Maun. Asbabun nuzul yang lain diriwayatkan dari Ibnu Mudhir bahwa Ibnu Abbas mengatakan ayat keempat surat Al-Maun turun mengenai kaum munafik. Mereka memamerkan sholatnya, namun tidak sholat jika tidak ada yang melihat, serta tidak mau meminjamkan sesuatu kepada orang lain. Kandungan surat Al-Maun, yakni ialah orang yang berlaku sewenang-wenang terhadap anak yatim, menganiaya haknya, dan tidak memberinya makan, serta tidak memperlakukannya dengan perlakuan yang baik. Semakna dengan apa yang disebutkan di dalam ayat lain melalui firman-Nya. Surat Al-Fajr ayat 17-18. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya kalian tidak memuliakan anak yatim, dan kalian tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Maknanya yang dimaksud ialah orang kafir yang tidak mempunyai sesuatu pun untuk menutupi kebutuhan dan kecukupan. Isi kandungan surat Al-Maun. Surat ini bercerita tentang 2 tipe manusia, yaitu orang-orang kafir yang berada di Mekah sebagaimana dijelaskan pada ayat 1-3, di mana Allah mencela mereka dengan sebutan orang yang menustakan agama dan mensifati mereka dengan 2 sifat, yaitu menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Sedangkan pada ayat 4-7 menjelaskan orang-orang munafik yang menyembunyikan kekafiran dan menampakkan keislaman yang berada di Madinah, di mana mereka tersifati dengan 3 sifat, yaitu lalai dalam sholat, riya dalam beramal, dan enggan menolong dengan barang-barang yang bermanfaat antar tetangga. Sekalipun mereka beramal bukan untuk Allah, melainkan untuk riya dalam beramal dan sholatnya. Ibnu Abbas dan lain-lain mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah orang munafik yang mengerjakan sholatnya terang-terangan, sedangkan dalam kesendiriannya mereka tidak sholat. Karena itulah disebutkan oleh firman-Nya, bagi orang-orang yang sholat. Surat Al-Maun ayat 4, yaitu mereka yang sudah berkewajiban mengerjakan sholat dan menetapinya, kemudian mereka melalaikannya. Hal ini ada kalanya
mengandung pengertian tidak mengerjakannya sama sekali. Menurut pendapat Ibnu Abbas, atau mengerjakannya bukan pada waktu yang telah ditetapkan baginya menurut syara, bahkan mengerjakannya di luar waktunya, sebagaimana yang dikatakan oleh Mahsuk dan Abu Duha. Termasuk hal yang berkaitan dengan makna firman-Nya. Orang-orang yang berbuat riya ialah bahwa barang siapa yang melakukan suatu perbuatan karena Allah dan orang lain melihatnya dan membuatnya merasa takjub dengan perbuatannya, maka sesungguhnya hal ini bukan termasuk perbuatan riya, yakni mereka tidak menyembah Tuhan mereka dengan baik dan tidak pula mau berbuat baik dengan sesama makhluknya, hingga tidak pula memperkenankan dipinjam sesuatunya yang bermanfaat dan tidak mau menolong orang lain, padahal barangnya masih utuh setelah selesai dikembalikan lagi kepada mereka. Dan orang-orang yang bersifat demikian benar-benar lebih menolak untuk menunaikan zakat dan berbagai macam amal kebajikan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.